Yaitu adalah Al-Kafirun, Qul itu adalah Al-Ikhlas. Itulah cirinya orang Indonesia, menggampangkan yang sulit dan menyulitkan yang gampang. Itu Indonesia. Yang gampang dipersulit, yang sulit dipergampang, tuh orang kita. Nah, surat Al-Ikhlas semuanya udah paham. Surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang ke-112. Jadi kalau kita lihat urutan surat, ada berapa surat dalam Al-Quran, Bu? Ada berapa, Bu? Surat dalam Al-Quran ada berapa surat? Ada berapa? 100? 100 berapa? 100.000. Itu warnanya merah. 114, 40 bukan 14. 114. Berarti kalau kita baca Al-Quran ada 114 surat. Surat pertama surat apa? Al-Fatihah. Yang terakhir? Yang terakhir? Nah, jangan sampai lupa. Jadi ada 114 surat. Surat pertama surat Al-Fatihah yang membuka Al-Quran. Yang menutup Al-Quran An-Nas. Berarti An-Nas surat keberapa? 114. 112 surat apa? Nah itu habis Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau Al-Ikhlas 112, Al-Falaq 113, An-Nas 114. Jadi harus tahu. Minimal yang depan sama yang belakang itu tahu. Yang tengah-tengah kita nggak tahu apa. Yang belakang kan depan dan belakang. Satu Al-Fatihah kita tahu. Kul a'udzu birabbil falaq wa kul a'udzu binnas. Biar kita tahu dulu. Nanti kita akan bahas juga tuh Al-Falaq, An-Nas. Tapi pembahasannya kita enggak berurutan nih. Pembahasannya sesuai dengan keinginan kita aja. Jadi enggak berurutan. Kalau berurutan capek juga. Nah, Al-Ikhlas itu surat ke-112. Isinya ada berapa ayat? Ada berapa ayat? Ada 4 ayat. Ayatnya apa aja? Siapa yang bisa? Apa ini? Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat. Hafal ya? Hafal nggak, Bu? Yang nggak hafal saya kasih 100.000 yang nggak hafal. Kalau tadi yang hafal bangkrut badan. Hafal semua. Nah, surat Al-Ikhlas itu diturunkan di Mekah. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah turunnya Al-Quran itu ada 2 periode. Periode pertama selama 13 tahun atau 14 tahun, 13 atau 14 tahun, atau mendekati 14. Itu namanya periode Makkah, Makkiyah. Apa itu periode Makkah? Periode Makkah itu adalah Nabi sebelum hijrah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, Nabi ada di Mekah. Maka ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi ketika Nabi di Mekah sebelum hijrah Rasul ke Madinah namanya ayat-ayat Makkiyah. Kata Makkiyah dari kata Mekah, Makkah. Jadi Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Apa ciri-ciri ayat-ayat yang turun di Mekah? Isinya biasanya tentang tauhid. Tauhid, iman kepada Allah, iman hari akhir. Malaikatnya, Nabi dan Rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah itu biasanya isinya itu. Kedua, berisi tentang surga dan neraka, janji dan ancaman.
Itu isi dari ayat-ayat yang turun di Mekah. Karena bicara tentang tauhid, bicara tentang iman, maka ayatnya tidak boleh dan seharusnya bukan yang panjang-panjang. Kenapa nggak panjang-panjang? Supaya gampang dipahami. Ayatnya singkat, tuntas, akurat, padat. Jadi tidak bersayap. Kalau bersayap bisa disalahpahami sehingga muncul ikhtilaf. Maka ayat-ayat yang turun di Mekah itu bicara tentang iman dan biasanya pendek-pendek tuh. Nah, di antara ayat-ayat yang pendek-pendek dan turun di Mekah itu ya juz amma. Juz amma Bu ya? Juz amma itu ada yang bilang, Ustaz jangan baca Quran dong, baca juz amma aja. Saya bilang juz amma bukan Quran. Jadi suruh baca juz amma, jangan baca Quran katanya. Kalau baca Quran panjang-panjang. Kalau juz amma pendek-pendek, saya tanya juz amma Quran bukan. Ternyata ada orang salah paham tuh. Karena juz amma cuma satu juz tuh yang biasa dibaca. Kemudian Quran itu yang Al-Baqarah tuh katanya. Itu salah paham. Nah, ayat-ayat yang turun di Mekah itu pendek-pendek, nah, termasuk surat Al-Ikhlas. Panjang atau pendek Al-Ikhlas? Pendek. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, huwallahu ahad. Allah itu esa. Enggak dibagi-bagi, enggak berbilang-bilang, ya esa. Beda dengan keyakinan saudara kita yang lain, bingung konsepnya. Trinitas misalnya, bingung tuh. Kenapa bingung? Ya karena memang sulit dipahami. Satu, pribadinya tiga. Pusing kita kan? Maksudnya gimana? Diberikanlah gambaran seperti orang bisa jadi suami, bisa jadi kepala rumah tangga, bisa jadi dia punya jabatan, tambah pusing kita. Tapi kalau dalam Islam harus tuntas, nggak boleh ada ikhtilaf. Ada nggak orang berbeda pendapat tentang Allah dalam Islam? Nggak ada. Perbedaan pendapat biasanya tentang hukum. Misalnya angkat tangan dalam sholat, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan nggak usah makruh. Terus meletakkan tangan, ada yang mengatakan sunnah, mazhab Syafi'i. Kalau dia menganggap sunnah di atas pusat, di bawah pusat, atau di mana? Oh, muncul lagi ikhtilaf. Ada yang mengatakan nggak perlu, kata mazhab Maliki nggak perlu meletakkan tangan di atas pusat dan seterusnya, cukup begini aja. Kata mazhab Maliki itu hukum. Boleh beda pendapat, tapi kalau persoalan ketuhanan, tauhid jangan berbeda pendapat kalau tentang Allah. Kenapa? Ayatnya jelas. Allahus Samad. Tauhid lagi tuh. Allah tempat kita berlindung. Kalau Allah tempat kita berlindung, jangan berlindung kepada makhluk. Kenapa? Makhluk lemah, enggak kuat. Ibu kalau mau senderan kepada pohon yang rapuh, jatuh ibu. Jatuh tuh. Kenapa? Enggak kuat kok disenderin. Yang harus disenderin itu yang kuat. Allah maha kuat, maka kita dapat bergantung sama Allah. Kalau ada persoalan, jangan sering datang ke orang dulu, jangan. Orang juga nggak bisa apa-apa kok, cuma dengerin doang. Apa kata dia? Lu ngomong sama gue tentang gak ada duit, gue aja gak ada duit. Tuh. Akhirnya apa? Sama-sama ngeluh. Terselesaikan nggak persoalannya? Enggak, dia juga banyak utang. Kita ngomong sama yang banyak utang. Ngomong sama siapa? Apa Allah yang ciptain langit dan bumi. Ya Allah, saya di hidup banyak utang. Orang berikan jalan, gimana caranya saya bisa melunasi utang? Gitu sama Allah. Kenapa? Allahus Samad. Yang ketiga jelas mengkritik keyakinan umat-umat sebelumnya yang telah mengotori tauhid. Apa? Lam yalid wa lam yulad. Allah enggak beranak dan enggak punya anak. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu punya keyakinan Uzair anak Tuhan. Ini sibuk amat ibu masalah amal nih. Kotak amal, kotaknya juga nggak ada duitnya tuh. Lanjut bro, lanjut nggak? Lanjut. Nanti kotak amal belakangan lah. Yang dibicarakan bukan kotaknya, apanya? Isinya. Kotaknya diomong, isinya diomongin. Minimal warna merah masukin, betul bu ya? Jangan warna
biru yang udah lecek. Biru udah lecek warna apa itu? Berapa uangnya? 2.000. Ini kadang-kadang ibu-ibu nih kalau nyumbang semangat, tapi yang semangat 2.000, 5.000, 5.000, 2.000, antara warna itu aja. Warna merah kurang cerah, berarti warna 5.000. Warna biru yang udah lecek-lecek dikit, udah kabut-kabut, berarti warna uang berapa tuh? 2.000. Harusnya biru yang seger, berapa tuh kalau biru seger? 50.000. Warna merah yang cerah, berapa itu? 1.000. Itu yang begitu diomongin Bu, buat amal. Lam yalid wa lam yulad, dikritik tuh keyakinan. Ini saya ceritain dulu sebelum cerita khasiat ya. Keyakinan siapa? Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anak Tuhan. Orang Yahudi. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Kenapa Uzair dianggap anak Tuhan? Padahal Uzair nabi. Karena Uzair itu mempunyai kemampuan yang tidak biasa dan tidak mungkin manusia bisa melakukan, kata mereka. Apa? Menyalin kembali Taurat yang sudah dihancur leburkan oleh, kalau tidak salah, dari Babilonia itu, kalau tidak salah ya. Lalu ditulis ulang yang tidak mungkin manusia mampu melakukan, maka Uzair mampu melakukan yang sudah hilang itu. Maka orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Cuma anak Tuhan yang bisa melakukan itu. Orang-orang Nasrani mengatakan apa? Isa anak Tuhan. Dikritik oleh Allah. Karena Islam datang setelah itu, setelah penyimpangan-penyimpangan. Dikatakan lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau dia beranak dan punya anak, bukan Tuhan namanya. Maksudnya Tuhan punya anak, berarti Tuhan bergantung pada sesuatu untuk membantu dia. Itu mustahil. Apalagi seterusnya itu, terusannya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sekutu yang setara dengan dia. Nah, karena itu maka ini surat yang paling tegas tentang tauhid, Al-Ikhlas. Maka Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas ini banyak namanya. Ada 20 nama. Jadi surat Al-Ikhlas ada berapa nama? 20 namanya. Di mana itu ditemukan? Dalam kitab Khazinatul Asrar karya Muhammad Taqi An-Nazili, Haqi An-Nazili, disebutkan Al-Ikhlas lahu ishruna isman, mempunyai 20 nama. Banyak namanya Bu. Kalau sesuatu punya namanya banyak berarti penting. Misalnya apa? Al-Fatihah, banyak kan namanya? Banyak disebut. Yasin, banyak namanya. Ada surat Yasin namanya apa? Banyak itu. Dan yang kedua Al-Ikhlas. Nama yang pertama Al-Ikhlas, satu namanya. Kata Al-Ikhlas itu dari kata khaluso, bersih, murni. Orang yang bersih namanya khalis. Maka muncullah nama Nur Khalis, cahaya yang bersih. Yang bersih maksudnya apa? Ibu ini kalau blender makanan lalu kemudian yang keluar itu adalah airnya, sarinya, itu namanya khalis. Berarti disaring enggak dong? Disaring, jadi bersih, murni, itu namanya khalis. Lalu ketambahan alif, akhlasa, yukhlisu, ikhlas, berarti memurnikan, membersihkan apa? Niat dan hati. Orang yang membersihkan namanya mukhlis. Ada nama mukhlis? Ada. Yang dibersihkan mukhlas. Ada nama mukhlas? Maka mukhlis dan mukhlas sama. Kalau mukhlas dibersihkan Allah. Maka dalam Al-Quran minal mukhlasin, orang-orang yang dibersihkan Allah, orang yang hati sudah ikhlas. Dan kata setan ngaku. Setan ngaku nih. Apa kata setan? Saya tidak bisa mengganggu dan menggelincirkan anak-anak Adam yang ikhlas. Jadi kalau yang tidak ikhlas gampang digoda oleh setan. Dan itu sudah dikatakan oleh
iblis dan anak buahnya kepada Allah. Apa kata iblis kepada Allah? Ya Allah, saya akan sesatkan anak cucu Adam dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari mana aja. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hambaku yang ikhlas. Saya enggak mampu. Maka jangan heran Bu, iblis dan anak buahnya enggak pernah kendor menggoda kita. Sampai kita mau meninggal aja kita digoda. Mau meninggal aja masih digoda. Kenapa? Iblis enggak senang dan anak buahnya enggak senang kalau anak cucu Adam itu tidak jadi pengikutnya nanti. Di mana? Penghuni neraka. Maka pada saat ketika orang mau meninggal, iblis utus utusannya, goda dia sampai dikeluar dari Islam. Kita nggak tahu orang itu selamat atau kagak itu pada saat ketika digoda tuh saat sakaratul maut. Datang dua itu. Siapa? Setan menyerupai wajah bapak dan ibu. Datang. Kata setan yang menyerupai wajah bapaknya, dia bilang, nah keluar dari Islam. Agama Yahudi yang paling benar. Kalau anak itu pernah ngaji, tahu dia bahwa yang datang saat itu adalah setan, diusir. Tapi kalau dia nggak pernah ngaji, dia pikir bapaknya yang datang. Tunggu, ini bapak datang nih. Saya disuruh keluar. Karena bapak yang bilang saya keluar aja. Akhirnya keluar dalam keadaan su'ul khatimah, kematian yang buruk. Kalau ternyata bapaknya ini setan menyerupai wajah bapaknya, nggak sanggup karena udah diusir. Datang ibunya tuh, setan menyerupai wajah ibunya. Kenapa? Biasanya kalau datang ibu, anak akan luluh hatinya. Apa kata ibunya? Keluar dari Islam, nah agama Nasrani yang paling benar. Kata anak itu, pergi kau, setan. Nah setelah pergi setan, baru malaikat datang. Malaikat mengatakan, la takhaf wa la tahzan, jangan sedih, jangan khawatir. Maka turunlah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Keluar tuh ayat tuh. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, orang beriman, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, lurus dalam iman itu. Apa? Perintah Allah dijalankan, salat, puasa, zakat dilakukan, semua yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah dijalankan. Tatanazzalu alaihimul malaika, nanti ketika dia sedang sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat turun kepada mereka, jaga dia. Apa kata malaikat? Wala takhafu, la takhafu wala tahzan, jangan takut, jangan sedih. Wabshiru, kabarkan berita gembira buat engkau, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian dijanjikan surga. Mereka turun. Makanya kita sekali lagi harus ngaji Bu. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Bagaimana dia tahu? Orang nggak pernah nyentuh majelis ilmu, nggak pernah baca-baca buku keislaman. Bagaimana dia tahu tentang yang benar? Apalagi terkait dengan ilmu-ilmu tentang kematian yang perlu kita pelajari. Nah, Al-Ikhlas, kenapa disebut dengan Al-Ikhlas? Karena khalisatun lillah. Ini ayat memang khusus tentang Allah. Ayat ini cuma bicara tentang sifat-sifat Allah. Sifat Allah semua itu. Pertama sifatnya Ahad, Esa. As-Samad, tempat berlindung. Lam yalid wa lam yulad, enggak beranak, enggak diperanakan. Apalagi tidak ada sekutu baginya, itu tauhid. Karena itu maka disebut dengan ikhlas. Orang yang membacanya maka di dalamnya itu dia meyakini keesaan Allah. Orang yang meyakini keesaan Allah maka dia akan selamat. Maka disebutkan, karena disebut dengan al-ikhlas li'annahu tukhlisun nas min syada'idid dunya. Karena ikhlas, surat al-ikhlas ini kalau kita yakin kepada Allah dengan sifat-sifat yang ada dalam surat al-ikhlas, maka itu bisa menyelamatin manusia dari apa? Dunia, kehidupan dunia yang sulit.
Kenapa kita hidupnya sulit? Karena nggak yakin sama Allah. Ngerti nggak maksudnya? Kenapa nggak yakin sama Allah? Kita nggak yakin Allah yang memberi rizki. Apa tuh sifat Allah? Ar-Razzaq, yang memberikan rizki. Kita nggak yakin. Kita tahu tuh sifat Allah. Kita nggak yakin. Akhirnya takut kita. Coba contoh nih. Kalau kita yakin sama Allah pemberi rizki, kita nggak akan takut sama orang lain. Misalnya di kantor nih, penganggaran barang. Biasanya penganggaran barang itu di situ permainan. Penetapan anggaran ada permainan di situ. Barangnya mungkin Pertalite 4.000, ya kan? Naikin sampai berapa Pertalite sekarang? Berapa? 10.000, 6.000 dibohongin kita tuh. Dan ini udah terbukti nih, udah ketahuan ini. Berdasarkan audit, ternyata Pertalite 4.000 harganya. Kita beli berapa Pertalite? 10.000, itu dioplos lagi. Dioplos nggak? Kemarin kan kasusnya dioplos. Bayangkan udah untung 6.000 dioplos. Siapa? Koruptor itu, permainan orang-orang jahat. Nah, jadi kalau kita lihat di dunia ini itu banyak kesulitan. Maka kalau kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki, kita nggak akan ikut. Misalnya kata pimpinan kita, kalau ente nggak ikut sama kita dipecat. Kita karena yakin Allah yang memberikan rezeki, nggak apa-apa saya dipecat. Yang penting saya tidak ikut melakukan keburukan seperti itu. Makanya saya salut dengan Jonan, ya weh, dia dikeluarkan karena apa? Nggak setuju. Datangnya terbukti kasus kereta api cepat, berapa tuh utang kita sampai 40 tahun, bunganya aja berapa triliun, bunga triliun, apalagi utangnya. Nah, Jonan benar dia. Kalau dia seorang muslim, bagus imannya kepada Allah. Tapi dia bukan muslim, tapi dia punya yang disebut dengan integritas. Bagus. Nah, kalau orang-orang yang percaya sama Allah, hidupnya tenang. Ketika dia kena musibah, dia sabar. Kenapa? Allah nggak mungkin memberikan musibah kecuali Allah ingin menguji orang itu naik sekelas atau tidak, dia tahu. Ketika dikasih rezeki oleh Allah, kalau orang imannya kuat, dia bersyukur. Dia nggak jadi orang sombong. Ketika dia bersyukur, dia bantu orang yang membutuhkan. Ketika dia bantu, dia tidak nyakitin orang dengan bantuannya itu. Kan ada orang nyakitin dengan bantuannya. Nih orang miskin, gua kasih duit 10.000. Udah ngasihnya 10.000, manggilnya miskin lagi. Sakit hati nggak kita? Sakit tuh. Banyak Al-Quran mengatakan jangan kalian bersedekah dengan memberikan gangguan. Mengatakan kalimat yang baik tapi tidak keluarin sedekah itu lebih baik daripada Anda bersedekah tapi nyakitin. Itu dalam surat Al-Baqarah disebutkan. Kedua, saat sakaratul maut, makanya orang yang tetap dalam tauhid dan iman, ketika dia sakaratul maut, dia bilang la ilaha illallah. Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hidup dan kalimatnya di dunia adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kalimat tauhid itu al-ikhlas. Makanya Bu, kalau ada saudara kita, keluarga kita yang mau meninggal nih, kita talqin. Dan Nabi suruh lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Pada saat ketika mentalqinkan itu, jangan banyak orang di situ, karena ganggu orang yang lagi mau melakukan perjalanan ke alam barzah, yang mau meninggal sakaratul maut. Cukup satu orang yang soleh, orang yang baik. Dia bisikin orang tuanya atau dibisikin kerabatnya yang mau meninggal, la ilaha illallah. Jangan dipaksa, jangan juga dengan suara keras, yang penting dia dengar. Ketika dia sudah bilang la ilaha illallah, stop, jangan lagi diulang. Jangan diulang-ulang, dia udah bilang la ilaha illallah, masih diulang lagi, jangan stop. Nah, pada saat dia stop itu tiba-tiba dia ngomong lagi urusan dunia, talqin lagi la ilaha illallah. Dia ngomong la ilaha illallah, stop. Sampai akhir kalimat dia ketika meninggal la ilaha illallah, maka Nabi mengatakan dakhalal jannah.
dia mati dalam keadaan husnul khatimah dan dia mati insya Allah akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakaratul maut terjaga. Yang ketiga, saat dikubur, kalau orang selamat nih ketika ditanya malaikat munkar nakir, ini kan begini, pas dikuburin ruh ditaruh lagi. Yang sudah keluar dari jasad kita, jasad hidupin, taruh ruh lagi untuk jawab. Sebelum datang malaikat munkar nakir, ada satu malaikat namanya Ruman. Datang, tulis. Malaikat Ruman suruh nulis. Yang ditanya, apa yang harus saya tulis? Otomatis nulis. Saya tidak punya pulpen. Apa dikatakan? Lidahmu ini air liur dijadikan pulpen. Saya tidak punya buku. Kain sapan menjadi buku. Lalu otomatis yang tidak bisa nulis jadi bisa nulis. Apa amalnya kemudian? Terlihat. Ditaruh di sini nih, di leher. Makanya kita tiru di dunia kan. Kalau kita pakai kartu identitas taruhnya di mana? Di leher apa di dengkul? Di leher apa di dengkul? Di leher tuh namanya name tag. Tuh, tag ada namanya. Ya kan? Tuh lihat. Itu niru jenazah itu. Jenazahnya masih dikatakan taruh name tag tuh. Nah, lalu tanya man rabbuka. Pertama ditanya ma taqulu fi dzalika rajul, bagaimana pendapatmu tentang orang ini yaitu Muhammad? Dijawab, kalau orang mukmin jawabnya otomatis lancar. Kenapa? Sesuai dengan amalnya. Nah, ketika dia hidup dengan tauhid, maka pada saat ketika di alam kubur dia mampu menjawab, lulus dia. Kalau udah lulus, maka tempat kuburannya Allah perluas. Makanya ada doa wasi kuburohum, perluas kuburnya. Itu diluaskan oleh Allah. Kemudian ada jendela yang menghadap ke surga dan baunya masuk tuh, ketenangan. Maka orang itu berharap cepatlah kiamat terjadi. Kenapa? Kalau semakin cepat kiamat dia akan cepat masuk surga. Itu tauhid yang menyelamatkan. Yang ketiga, saat huru hara kiamat nanti pengadilan Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nama pertama, al-ikhlas. Nama yang kedua at-tauhid. Dari 20 saya sebut 3 aja. Kenapa? Karena yang disebutkan dalam surat Al-Ikhlas itu adalah sifat-sifat Allah yang agung. Al-asma'ullahil a'zam atau ismullahil a'zam. Bagi yang meyakini berarti ikhlas dengan agama Allah. Dan orang yang mati dalam keadaan ikhlas kepada agama Allah, maka al-khalas minan nar, dia akan terlepas dari api neraka. Seperti yang saya jelaskan. Yang ketiga, nama dari 20 nama yang disebutkan adalah al-mu'awwidah. Dari kata awwada. Ada a'udzu. Maka itu bilang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung. Ada. Kemudian masuk awwada. Yu'awwidzu mu'awwidah. Apa? Yang memberikan perlindungan. Maka nama yang ketiga dari surat Al-Ikhlas itu adalah Al-Mu'awwidah, yang melindungi dan yang menjaga. Nanti ada temannya Al-Mu'awwidhatain. Tuh. Apa Al-Mu'awwidhatain? Al-Falaq, nah, jadi 3 tuh. 3 sekawan itu. Namanya Al-Mu'awwidat. Ayat-ayat yang punya fungsi untuk memberikan perlindungan. Maka disebut dengan al-mu'awwidat. Tapi kalau al-mu'awwidzatain, al-falaq dan an-nas. Nah, kan kita lihat nih hadisnya. Ruwiya, diriwayatkan anna nabiyya, bahwa Nabi qala, berkata li Ali ibn Abi Thalib, kepada Ali bin Abi Thalib, lamma zaffat ilaihi Fatimah, ketika Fatimah dinikahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi Fatimah anak Rasul kawin dengan siapa, Bu? Ali bin Abi Thalib. Harus tahu dong sejarah Islam. Nah, lalu perkataan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib apa? Ta'awwaz. Ya Ali, ta'awwaz. Mintalah perlindungan kepada Allah dengan apa? Biqul, dengan mengucapkan biqul huwallahu ahad, dengan ayat qul huwallahu ahad. Berarti ayat apa itu? Surat apa? Al-Ikhlas.
Belum cukup. Nabi mengatakan wa qul a'udzu birabbil falaq, surat apa? Al-Falaq. Wa qul a'udzu birabbin nas, surat apa? An-Nas. Lalu Nabi mengatakan fama ta'awwadzal muta'awwidzuna bi khairin minhun. Maka tidak ada surat yang bisa memberikan perlindungan bagi orang-orang yang minta perlindungan lebih baik daripada ketiga surat ini. Maka kita diperintahkan oleh Nabi dan diperintahkan oleh Allah ketiga surat ini dibaca setiap hari. Nah, karena setiap hari maka dirumuskanlah, Nabi mengatakan kalau sholat habis maghrib baca Qulhu, Al-Falaq dan An-Nas. Kan sudah dikasihkan bacanya kan? Urut tuh ada di tiga ini. Nanti pas subuh juga ada. Berarti setiap hari kita baca sampai 2 kali yang rutin. Yang rutin tuh. Itu diajarin Nabi. Al-Fatihah juga setiap hari kita baca, maka nggak pernah lupa. 17 kali kita baca dari yang wajib, tambah yang sunnah berapa, ditambah lagi dengan zikirannya dan seterusnya. Ini maksudnya adalah supaya Al-Fatihah ada dalam hati kita dan kita ucapin. Kenapa? Salah satu fungsinya adalah bisa memasukkan yang baca ke dalam surga. Maka Allah Maha Rahman, Maha Kasih sama kita. Ente mau masuk surga enggak mau. Nah kalau masuk surga ini bacaan, maka diwajibin bacaan. Itu yang pertama. Qala Utsman ibnu Affan, salah ketiknya. Berkata Utsman bin Affan, dan beliau juga adalah menantu dari Rasulullah. Ali menantu dari Rasulullah. Marid tuh saya sakit, kata Utsman bin Affan. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasul datang menjenguk saya. Faqala, lalu Rasul berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Kasih Maha Sayang. U'idzuka billah, aku minta perlindungan kepada Allah terhadap kamu, kata Rasul kepada Utsman bin Affan. Maka disebut ini Billahil wahidis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma yajidu min adza. Kata Nabi, dia minta sama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa dijadikan doa kita, Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuka billahil wahidis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma yajidu min adza. Kalau diartikan Bismillahirrahmanirrahim, aku minta kepada engkau perlindungan ya Allah untuk Utsman bin Affan. Engkau yang Maha Esa, tempat berlindung yang tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada sekutu bagi engkau dari min syarri, dari keburukan dan kejahatan, ma yajidu min adza, dari kejahatan yang dirasakan oleh Utsman bin Affan. Makanya ada satu doa yang saya sering bacanya. Saya lupa, kalau biasa saya ingat tuh, tapi isinya itu tadi. Allahumma inna nas'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu doanya. Itu doa ini kalau kita baca di akhir setelah doa-doa yang kita minta sama Allah, maka ini jadi passwordnya. Jadi password. Apa tuh password? Apa password? Hah? Kunci masuk. 2 password yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah. Apa? Pertama, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 1. Kalau kita doa ya Allah minta, tutup la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seperti tasbihnya Nabi Yunus. Allah selamatkan Nabi Yunus karena tasbih itu. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Doanya 2. Nah, tambah lagi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. 3. Itu kuncinya. Nah, maka nih Rasulullah ketika minta sama Allah supaya Utsman disembuhkan, dilindungi dari berbagai macam kejahatan dan penyakit,
Rasulullah menggunakan nama Allah yang ada dalam surat Al-Ikhlas. Maka kata Nabi, faqala alaihi salatu wasalam, Rasul kemudian berkata kepada Utsman, ta'awwadz bihinna ya Utsman. Kalau minta perlindungan gunakan tuh asma Allah tadi tuh. Maka meskipun ini audiensnya, targetnya adalah Utsman bin Affan, tapi berlaku juga buat kita umat Rasulullah. Bisa dipahami nggak Bu? Mau dikirim nggak doanya tadi? Mau nggak? Nanti saya kirim ke Pak Najib ya. Nanti kirim lagi supaya bermanfaat. Itu doa passwordnya. Ketiga, wa qala li rajulin, berkata Rasul kepada seseorang, qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, wal muawwidzatain, dan dua surat Al-Falaq dan An-Nas, hina tusbihu wa hina tumsi takfika min kulli syai'in min amri dunya wal akhirah. Kata Nabi kepada seseorang, Anda membaca Qulhu dan surat Al-Falaq dan An-Nas itu dari pagi sampai sore. Kita baca enggak tuh? Habis subuh. Nanti pas maghrib kita baca. Berarti pagi dan sore menjelang malam itu pas tuh. Sebelum pagi subuh, menjelang malam maghrib, setelah sholat subuh, setelah sholat pagi kita baca ini tiga nih. Kata Nabi apa? Takfika min kulli syai'in min amri dunya wal akhirah. Maka Allah akan cukupkan Anda terkait dengan urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan dunia insya Allah Anda enggak kekurangan. Urusan akhirat insya Allah Anda akan selamat dari siksa neraka. Tapi bukan cuma dibaca nih kalau untuk akhirat, diamalkan pemahaman tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya, gimana sebab turunnya? Nah, kita baca sebab nuzul. Karena ada ayat-ayat yang ada sebab turunnya, ada yang enggak ada sebab. Nah, ini ada sebab turun. Apa? Sebab turunnya ada 3 menurut riwayat para ulama. Yang pertama, orang musyrik ngirim Amir bin Tufail menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang sifat Tuhan. Mereka minta kepada Nabi menjelaskan tentang Tuhannya Muhammad itu dari jenis apa? Apakah terbuat dari emas, terbuat dari perak, besi atau tembaga? Kenapa? Karena orang-orang musyrik Tuhannya berhala tuh. Mereka nanya, mereka kan berhala buat dari batu, dari ini dan yang terbaik dari bahan-bahan itu. Mereka nanya kepada Nabi, Tuhan itu yang Muhammad terbuat dari apa? Emas, perak, besi atau tembaga? Lalu kemudian turunlah surat Al-Ikhlas. Itu orang musyrik nanya. Riwayat yang kedua, ada orang Yahudi namanya Ka'ab bin Ashraf datang bersama kaumnya. Mereka minta kepada Nabi menjelaskan sifat Tuhan Nabi Muhammad. Seperti apa sifatnya? Apakah punya lengan? Punya tangan? Kalau punya, gimana bentuk tangannya? Nabi marah tuh. Karena gak mungkin lah bisa disamakan Allah dengan manusia. Allah punya tangan, iya, ya Allah, tangan Allah. Kalau ditanya, kata mazhab Asy'ari, teologi Asy'ari mengatakan tangan Allah bukan tangan seperti kita, tapi kekuasaan Allah. Itu kata mazhab teologi Asy'ari yang banyak dianut oleh masyarakat Muslim Indonesia, Asy'ari. Tapi kalau yang lain mengatakan Tuhan punya tangan. Tapi kalau ditanya gimana kaifiatnya, bentuknya bagaimana, jangan ditanya. Wa su'alu anhu majhul, pertanyaan tentang itu tidak bisa diketahui. Jadi ada tangan, ada. Bagaimana bentuknya? Enggak usah ditanya. Begitu maksudnya. Ngerti enggak, Bu? Itu 2 pendapat. Tapi saya Asy'ari. Mazhab saya Asy'ari. Allah punya tangan, bukan tangan, tapi kekuasaan Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Dalam Al-Qur'an
Ada ayat tangan Allah di atas tangan mereka. Maksudnya apa? Kekuasaan Allah. Jadi itu harus ditakwil namanya. Ditakwil itu maksudnya apa? Dialihkan maknanya dari makna awal ke makna yang lain yang lebih logis. Ditakwil. Bisa dipahami ya? Maka kemudian Nabi marah, turun surat Al-Ikhlas. Inilah Tuhanku. Apa? Ahad, As-Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini 4 cirinya. Kemudian yang ketiga, datang delegasi dari Nasrani, dari Nasrani Najran. Mereka tanya, Tuhanmu yang Muhammad terbuat dari apa? Dari zamrud, yakut atau emas? Ini luar biasa nih, zamrud, yakut atau emas. Bukan yakut mantan menteri agama, itu kan? Yakut. Kalau mantan menteri agama dikit lagi mau ditangkap tuh kan? Kuota haji. Tapi biasanya ketangkap itu. Kenapa? Yang pertama, bagian yang diberikan oleh Saudi itu kan pas diundang-undangkan 20%. Bagi jamaah khusus 80, buat jamaah reguler, untuk memotong antrian yang panjang 46 tahun tuh antrian sampai mati itu kita. Ya kan, ngantrinya lama banget. Saya ngantri aja 12 tahun dulu. Saya daftar 2012 haji. Tapi saya dari Sulawesi Tengah, masih di Sulawesi Tengah ini, daftar 2012. Harusnya berangkat 2022 harusnya. Jadi 10 tahun, bukan 12, 10 tahun. Tiba-tiba Palu kena gempa. Gempa, tahu kan? Pernah kan ya? Banyak yang meninggal. Tahun 2018, saya ingat, kalau saya juga pernah terpelanting saya lagi diri pegangan, kok planting tuh, capek-capek pegang terus. Rumah saya terbelah, jadi ada seperti makin monster jalan di bawah itu. Turun tuh, Bang. Untung rumah dibangun agak kuat, jadi enggak rubuh, belah aja. Jadi ini terbelah, bunyi cerita, bangun maghrib. Itu di tempat saya dekat laut, enggak kena tsunami. Ya kalau dekat pinggir laut kena tsunami, di sebelah sana terbalik. Jadi tanah terbalik. Palu. Ya, Donggala kabupaten. Kalau Palu kota. Nah, itu baliknya terputar. Terutama ada tempat yang bawahnya ternyata sungai. Sungai di dalam tanah. Saya pernah minggu sebelum kejadian, Jumat sebelum kejadian, saya khutbah di masjid yang terpuruk. Terbalik. Bayangkan bu, terbalik. Yang atas ke bawah atau turun semua tuh. Ternyata di bawahnya kosong. Itu ada cerita. Saya punya teman yang ngurus masjid, dia cerita, saya bergantungan cari rumah. Saya lihat rumah harus saya jatuh ke bawah, plung gitu. Cuma kosong ternyata di bawah, bukan tanah. Berarti bolong itu. Tapi dia selamat, keluarganya selamat. Alhamdulillah Allah selamatkan. Kenapa? Karena dia termasuk merbuat masjid. Suka bantu masjid. Dia PNS, tapi dia suka bantu masjid, jadi imam, jadi ini. Makanya orang-orang yang sering mengabdikan diri masjid karena Allah ya, Masya Allah akan selamatkan. Nggak usah khawatir. Orang-orang yang cinta masjid Allah akan selamatkan dunia dan akhirat. Itu terbukti banyak. Dan yang selamat rata-rata yang ngurus masjid di situ, selamat semua. Tapi sekitarnya habis semua. Sampai mana saya lupa? Tadi saya mau ngomong apa sih? Kemana? Sampai Palu, Pak. Hah? Sampai Palu. Ini mah Palu, dia ke Palu. Saya lupa tuh ngomong apa tadi. Apa bu? Ibu, saya juga lupa Ustaz. Hah? Oh haji ya? Dari Yakut ini. Dari Yakut kota haji. Jadi karena banyak orang meninggal tuh, maka saya tertarik nama tuh. Jadi 2000 berapa? 2018 kan banyak meninggal tuh. Sampai 2022 saya berangkat. Tertarik 2019 di telepon, ini bisa masuk nih kota 2019, bisa lunasi, bisa. Akhirnya berangkat. Alhamdulillah saya berangkat 2016. 2020 2021 kagak ada haji itu. Subhanallah. Allah berikan saya kesempatan untuk haji di 2000. Bayangkan 2020.
Kita jadi berangkat. 2021 nggak ada. 2020 tertunda, 2021 tertunda, semakin banyak tuh antriannya. Tapi alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah berangkat. Alhamdulillah. Dan itu udah di akhir. Masih ada nih Ustaz kuotanya, bisa insyaallah berdua berangkat dengan istri, alhamdulillah. Makanya saya bilang, kalau kita sering zikir-zikir seperti ini Bu, insyaallah ada kemuliaan yang Allah akan berikan. Jangan langsung minta instan, ada waktu-waktunya Allah kasih. Yang penting kita rutin. Oke, nah sekarang kita baca khasiatnya, khasais. Khasiatnya apa? Khasiat ini sekali lagi dari Quran, dari hadis ya, bukan omongan saya ini, hadis. Yang pertama Nabi mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Kata Nabi, demi Allah, sesungguhnya Al-Ikhlas itu setara dengan thulutsal Qur'an, thuluts sepertiga Quran. Kalau sepertiga Quran berarti 10 juz ya. Betul nggak Bu? Kenapa dianggap sepertiga Quran? Karena Al-Quran itu isinya 3. Isi yang pertama tauhid, isi yang kedua tentang kisah, sejarah-sejarah, dan yang ketiga adalah larangan fikih. Nah karena 3 isinya itu, maka kalau kita baca surat Al-Ikhlas seperti kita baca sepertiganya tuh, karena di situ isinya tauhid kumpulannya. Itu satu pemahamannya. Yang kedua, yang dimaksud dengan membaca surat Al-Ikhlas seperti sepertiga Al-Quran, maksudnya adalah pahalanya itu besar. Itu maksudnya. Yang di sini yang dimaksud adalah pahalanya bisa menyamai Anda membaca 10 juz Al-Quran. Berarti pahala. Yang kita cari di dunia ini pahala atau bukan sih? Pahala. Kita hidup ini untuk ridha Allah dalam ibadah, berarti pahala. Kenapa pahala? Penting kita cari untuk investasi akhirat. Karena kalau pahala kita cari, maka nanti pada saat proses perhitungan, yang baik-baik yang paling banyak kita punya. Nanti pada timbangan yang baik nih, yang buruk ke bawah itu. Kalau yang baik lebih berat daripada yang buruk, maka kita masuk surga. Makanya mumpung hidup di dunia ini masih ada waktu kita. Ada yang 10 tahun lagi Ibu ya, 10 tahun 20 tahun lah, 5 tahun lagi mau aja. Kenapa saya bilang begitu? Karena Nabi mengatakan umur umat Nabi antara Sittin wa Sab'in, 60 sampai 70 tahun. Itu antaranya. Kalau ada yang lebih jarang. Sekarang saya tanya, ibu umurnya berapa Bu? Ibu umurnya berapa? Hah? 68. Oh, 66 udah lewat itu. Dikit lagi. Berapa Bu? 64. 65 dikit lagi. Makanya ini udah umur maghrib, udah umur maghrib nih. Kalau maghrib dikit lagi isya nggak? Isya. Artinya umur senja. Kalau udah umur senja, udahlah pikir majelis ilmu hadiri, majelis taklim, baca Quran, sholat sunnah, dan seterusnya kita di situ. Yang baik-baik kita isi. Kalau kita punya hutang, cari siapa yang pernah kita hutang ini, doyan. Kalau kita pernah nyakitin orang, zalimin orang, cari minta maafnya gitu. Mumpung masih hidup. Udah bisa. Oh, kalau udah isya jalannya jangan sendirian. Nanti jatuh di tengah jalan lagi siapa yang pegang? Masih 2 tahun lagi. Masih 2 tahun masih panjang, lumayan lah. Yang kedua, nih, manfaatnya adalah kata Nabi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin min ashabi, Nabi berkata kepada seorang dari sahabatnya, atuhibbul jannah? Kamu suka surga enggak? Kata Nabi kepada sahabatnya. Sahabatnya jelas, "Nah, iya ya Rasul." Kalau gitu, fa'ahibba hadihi, yakni surat Al-Ikhlas. Maka cintailah ini yang dimaksud adalah surat Al-Ikhlas. Maksudnya apa? Kalau cinta kepada surat Al-Ikhlas, Anda buktikan dong cinta Anda. Karena cinta nggak ada bukti, bukan cinta namanya, palsu. Tapi kalau cinta buktikan,
Kalau kita cinta pada surat Al-Ikhlas, buktikan kecintaan Anda apa? Yang pertama, hidup Anda harus semuanya berdasarkan karena Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas. Yang ketiga, surat Al-Ikhlas dengan surat Al-Falaq dan Nas itu adalah perlindungan, seperti yang saya katakan tadi. Yang keempat, kalau Anda baca surat Ikhlas dengan penuh keyakinan, itu bisa menghapus dosa. Ini semua informasinya dari Nabi. Misalnya yang terakhir saya kasih contoh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dari Abu Hurairah Rasulullah berkata, "Man qara'a qul huwallahu ahad." Barang siapa yang baca qul hu mi'ata marrah 100 kali, hatta yahtimaha, sampai selesai dia baca, ghufirat lahu dunubu 50 aman ma lam yu'ti kabiratan. Kata Nabi, dia akan diampuni dosanya 50 tahun. Ini bukan 70 tahun nih. Nah, 50 tahun dosanya itu diampuni Allah. Malam yu'ti kabiratan, selama dosanya bukan dosa besar. Berarti dosa apa? Dosa kecil. Kalau dosa besar harus tobat. Dan yang berikutnya adalah ada cerita nih. Ini cerita ya, saya ambil dari kitab Khazinatul Asrar. Jadi rujukan kita ini kitab Khazinatul Asrar. Saya bacakan bahasa Indonesianya aja lah. Nabi itu membaca surat Al-Ikhlas dengan Al-Falaq dan An-Nas. Jadi kalau baca surat Al-Ikhlas pasti ada Al-Falaq dan An-Nas, itu temannya tuh. Kemudian Nabi tiupkan pada kedua tangannya lalu diusapkan ke tubuhnya. Jadi kalau kita baca Bu, ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup kita begini. Makanya ibu pernah lihat ada orang-orang gitu baca diusap. Nabi yang suruh tuh ketika hendak tidur jika merasa sakit, dan Rasul memerintahkan itu. Jadi sebelum tidur baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan, apalagi badan sakit-sakit pegel-pegel. Kalau mau lengkap lagi tambah apa tuh? Ayat kursi. Kalau belum lengkap lagi 2 ayat akhir surat Al-Baqarah. Gitu. Sebelumnya baca apa lagi? Al-Fatihah, Alif Lam Mim terlalu panjang. 285 ayat. Apa itu? Ayat yang pertama 5 ayat pertama surah Al-Baqarah. Oh ya, enggak apa-apa. Tapi Al-Fatihah baca. Nah, yang kedua, ini Nabi ini dalam kitab Khazinatul Asrar disebutkan. Faidah. Kalau dalam bahasa Arabnya disebutkan gini. Ada baris kedua tuh, faidatun jalilatun wa khawasun ajibatun wa asrarun gharibatun. Ada faidah yang besar, kekhasiatan yang luar biasa, dan rahasia yang luar biasa lah, gharibah. Apa? Qira'atu suratul Ikhlas alfan wa wahidah fi majlisin wahidin bi basmalah. Bi basmalatin wahidah fi awwaliha faqat duna ghairiha. Maka membaca surat Al-Ikhlas 1001 kali fi majlisin wahid, di satu tempat, bi basmalatin wahidah, dengan satu basmalah. Ini amalan-amalan tarekat ya. Biasanya orang-orang tarekat yang pakai. Ya kalau kita nggak percaya dengan tarekat yang bisa dibaca. Tapi kalau kita suka tirakat itu, baca-bacaan, ini bagus nih. Kira-kira dosa enggak? Orang baca 10 kok dosa. Baca 10 terserah, mau baca berapa kali juga nggak apa-apa kan? Mau sekali, 2 kali, 3 kali terserah. Nah ini jadikan rutin karena dia suka dengan surat ini. Dulu ada sahabat Nabi, kalau jadi imam dia baca, belakangnya ditutup dengan kulhu. Tapi ditanya oleh sahabat, dia dilaporin itu si fulan kalau jadi imam habis baca Quran pasti ditutup dengan kulhu. Panggil, kenapa? Ditanya. Saya suka banget dengan surat ini ya Rasul. Karena surat ini berisi tentang tauhid. Apa kata Rasul? Engkau akan dimasukkan ke dalam surga karena kecintaan terhadap surat Al-Ikhlas. Nah, kalau kita cinta surah Al-Ikhlas, kita ucapin terus tuh. Salah satu tanda kita cinta sama orang adalah menyebutkan apa yang dicintainya. Cinta surat Al-Ikhlas, baca tuh surat itu. Saking cintanya dibaca sampai 1001 kali. Jadi sesuatu yang dipraktekkan. Nah, ini amalan tirakat nih, tarekat.
baca 1000 kali dalam satu majlis dengan satu basmalah di awal, Bismillahirrahmanirrahim, baru Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu banyak satu kali bismillah terus sampai 1001 kali. Maka tanpa baca dari awal ya, dan tidak disela dengan pembicaraan duniawi selama membacanya, maka itu disebut dengan ismul a'zam dan tunggu khasyat. Satu. Sebagian ulama mengatakan barang siapa yang membiasakan membacanya, maka ia akan mendapatkan segala kebaikan dan aman dari segala keburukan di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang membaca dalam keadaan lapar, haus atau kehausan, maka ia akan merasa kenyang dan terpuaskan. Makanya kalau baca surat Al-Hubu jangan lupa taruh air kopi depannya tuh. Habis baca, minum, hilang hausnya. Tapi maksudnya ketika Anda dalam keadaan lapar baca kulhu, insya Allah Allah akan berikan jalan kepada Anda untuk tidak lapar. Misalnya saya beri contoh, dia lagi lapar nih, tidak di tetangganya ada yang tahlilan, datang dia. Pada tahlilan baca kulhu nggak? Baca ke kulhu? Baca kulhu, habis selesai tahlilan dapat makan nggak? Laparnya hilang nggak? Hilang tuh ini contoh. Itu contoh aja. Kenapa? Dibaca kulhu juga itu. Itu satu contoh. Contohnya gampang aja lah, yang biasa ibu-ibu lakukan lah. Nah kedua, jadi ada seorang sahabat jadi imam di Masjid Kuba, yang dia baca itu Al-Ikhlas setiap rakaat. Nggak tahu ya kenapa dia suka Al-Ikhlas aja. Bukan karena dia nggak hafal ayat lain, enggak. Memang Al-Ikhlas dia suka. Ketika para jamaah bertanya mengapa dia sering baca Al-Ikhlas, apa dia bilang? Saya cinta surat ini. Kan saya cinta maka saya baca terus. Rasulullah kemudian mengatakan, ketahuilah kecintaanmu terhadap surat ini akan membawamu ke surga. Seperti yang saya katakan tadi, kecintaanmu kepada surat ini membawamu ke surga. Maksudnya apa? Kalau Anda cinta kepada Al-Ikhlas, maka jalankan perintah itu sebagai bukti cinta Anda. Apa? Tauhid. Maksudnya. Kedua, ada seorang sahabat namanya Muawiyah Al-Buzani. Dia punya kebiasaan baca surah Al-Ikhlas setiap saat. Dia duduk, dia berdiri, dia baca. Seperti begini dia baca. Ketika ia meninggal, ini disebut dalam Fazilatul Asrar ya. Ketika dia meninggal, Rasulullah dan para sahabat lihat. Jadi Allah kasih lihat itu. Bukan dia bisa melihat karena matanya bisa melihat, enggak, tapi Allah kasih lihat. Apa? Ada 70.000 malaikat berkumpul di sekitarnya doain orang itu. Bayangkan. Kenapa? Karena orang itu biasa membaca surat Al-Ikhlas setiap saat. Baik pada saat dia duduk, lagi diam, dia baca. Atau pada saat dia duduk, berdiri, dia berjalan, dia baca. Jadi sesuatu zikirnya, zikir namanya wirid yaumi, wirid harian, baca surah Al-Ikhlas jadi baca. Ada orang zikirnya setiap hari baca tasbih, subhanallah, subhanallah ada. Ada yang zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah ada. Salah enggak? Terserah dia, orang dia lebih suka itu kok. Yang penting ingat Allah. Ada orang yang zikirnya baca ini. Apa tuh? Ulu, ada yang baca Al-Fatihah. Ibnu Taimiyah itu setelah sholat subuh sampai terbit matahari yang baca Al-Fatihah. Siapa? Ibnu Taimiyah Al-Fatihah. Pernah kita bahas kan? Yang dibaca adalah Al-Fatihah. Nah yang ketiga yang terakhir, ada seorang laki-laki meninggal dunia. Dia masih, ini cerita dari Nabi ya, dan masih memiliki utang 4 dirham. Nabi ketika ada jenazah itu, Nabi tanya, orang ini ada utangnya enggak? Nabi tanya sama para sahabat. Kata para sahabat, ada ya Rasul, dia punya utang 4 dirham belum dibayar, belum dilunas. Nabi suruh kepada para sahabat, sallu alaihi, sholatkan. Nabi nggak mau sholatin. Jadi Nabi nggak mau sholatin kalau orang masih berhutang. Kenapa? Karena hutang yang belum dibayarkan oleh orang yang meninggal itu bisa menggantung dia. Makanya sebelum orang dikuburkan, tanya dulu ada nggak hutang ini. Kenapa? Jangan sampai dia pergi dalam keadaan berhutang, maka ahli waris wajib membayarnya. Atau kalau ahli waris tidak mampu membayarnya, dia bisa nyicil. Atau kalau tidak bisa menyicil dan tidak mampu, minta diikhlaskan aja. Kenapa? Ini bahaya. Maka Nabi sampai nggak mau sholatin. Akhirnya
malaikat Jibril datang kepada Nabi mengatakan Allah sudah lunasi utang itu dan Allah sudah ampuni dosanya. Malaikat Jibril datang kepada Rasul dan Allah kirim salam kepada engkau ya Rasul, dan Allah mengatakan buat engkau orang itu sudah dilunasi utangnya dan orang itu sudah diampuni dosanya. Tuh, akhirnya Rasul sholatkan. Kenapa? Jibril yang beritahu. Setelah Rasul menyolatkan, malaikat Jibril ditanya oleh Rasul, orang ini amalannya apa? Sampai Allah melunaskan hutangnya dan Allah ampunkan dosanya. Apa? Karena dia sering membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Setiap 100. Kalau baca dulu berapa menit sih? Nggak sampai 1 menit. Qul huwallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Paling 10 detik. Ya Bu ya? 10 detik. 10 detik berapa menit? 1 menit berapa detik? 60. Berarti 1 menit berapa surat? Berapa kali kita baca? 6. Iya kan? 1 jam berapa menit? 6 kali 60. 6 kali 60. Berarti kalau kita baca udah berapa kali itu? 1 jam. Sampai 60 menit kan? Sampai 60 kali. 60 atau lebih? Lebih. Karena 60 kali 6 360. Nah, kalau 360 1 jam, berarti enggak sampai 1 jam itu, 100. Kalau kita hitung 1 jam bagi 360, berarti sekitar 30 menit lah. 30 menit kita bisa baca sampai 100 kulhu. Kira-kira berat nggak? Nggak berat, cuma setengah jam. Tapi ini rutin setiap hari. Dan ini ternyata karena rutin dia zikir. Karena Nabi mengatakan apa? Nabi paling senang zikir itu kalau dibaca rutin, bukan banyaknya. Wa in qala, meskipun sedikit dia baca, tapi kalau rutin Nabi suka. Dan Allah juga suka. Nah, orang ini karena dia merutinkan Al-Ikhlas yang dia suka dijadikan sebagai wirid harian yang diucapin setiap saat, dia membacanya setiap hari rutin 100 kali sampai dia meninggal. Maka hutangnya tadi dilunasi oleh Allah. Kalau tanya gimana Allah bayarnya? Melalui orang lain. Kita nggak tahu. Atau melalui Allah mudahkan orang yang sedang membayar itu. Tapi Allah yang mudahkan. Allah yang lunasi. Nah, karena itu maka ibu-ibu ini ada dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usuliyah. Kitab Al-Mawa'iz Al-Usuliyah ini tentang hadis-hadis dan juga tentang kisah-kisah yang bicara tentang hadis-hadis yang disebutkan. Saya dulu ngajar kitab ini Al-Mawa'iz Al-Usuliyah, tapi udah berhenti ya. Saya mengajar sekarang Mukhtasar Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali di Masjid Darussalam dekat Binus itu kan masjid itu. Setiap malam Senin tentang Mukhtasar Ihya. Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kalau baca Ihya-nya terlalu banyak, tapi kita pakai ringkasannya. Alhamdulillah ya, dengan membaca itu udah 18 kali pertemuan ya, kita jadi ngerti tuh. Ngerti tentang adab murid, di mana ada guru dan seterusnya, dan kita ngerti. Karena kitab itu membahas tentang nanti di akhir tazkiyatun nafs yang kita pelajari itu Pak Najib ya. Kitab membersihkan hati dan itu penting. Nah, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan adalah sampai jam 10, udah lebih dari 1 jam ya. Sampai yang kamu saya mati sendiri, berarti ini ke 1 jam dia bertahan. Berarti udah mati, berarti lebih dari 1 jam. Tenggorokan sudah kering juga nih. Jamannya enak minum kopi. Saya dibiarkan tidak minum kopi. Tapi nggak bisa minum kopi Pak. Enggak. Saya pikir ini bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Mungkin sampai jam 10 lah. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz jelaskan waktu Utsman sakit kan didoakan oleh Rasul supaya diberi kesembuhan. Nah, mungkin kalau di kondisi kita sekarang, kalau kita sakit kan kita berobat sama berdoa minta sembuh. Tapi di sisi lain bagi Muslim kan kalau dapat penyakit itu menghapus dosa. Jadi ada 2 kondisi seperti itu. Mohon pendapat Pak Ustaz. Yang pertama, segala sesuatu yang terjadi itu adalah ujian. Sama ya, dipahami.
kita dikasih sehat, ujian, bersyukur nggak? Begitu. Karena ujian itu harus direspon. Kalau kita dikasih sehat, kita bersyukur. Maksudnya apa? Umur kita gunakan untuk yang bermanfaat. Itu namanya syukur. Kalau dikasih musibah, kita bersabar. Bukan bersyukur. Syukur juga nggak apa-apa. Bersabar. Tapi bersyukur bukan syukur itu, bukan. Bersyukur itu, bukan, itu kan bersyukur namanya. Yang kalau dapat musibah, bersabar, pahala. Kita dikasih penyakit. Penyakit ini adalah bagian dari musibah, maka Allah perintahkan bersabar. Tapi setiap penyakit kita diperintahkan Nabi untuk berobat. Berobat itu wajib, ikhtiar wajib, tapi yang menyembuhkan Allah. Kalau kita orang-orang yang makamnya masih seperti ini, perlu ada sabab-musabab ya. Maka kalau Anda sakit, Anda berobat melalui sains medis. Tapi ingat, yang nyembuhin siapa? Allah. Karena yang nyembuhkan Allah, maka kita minta sama Allah, ya Allah sembuhkan saya. Tapi untuk bisa sembuh Anda harus berikhtiar. Tapi secara spiritual minta sama Allah, maka salah satu mintanya itu pakai doa. Ya Allah, ismini sifaan ajilan, sembuhkan aku. Kalau kita datang nih ke orang yang sakit, kita doain, ya Allah berikan kesehatan kepada dia. Tapi dia tetap ikhtiar. Itu bagi orang awam keseluruhan. Gimana Ustaz kalau orang udah tingkatan tinggi, makamnya beda dengan kita? Dia kalau sakit dia nggak berobat, dia makamnya tinggi, mana kuat? Kata Imam Al-Ghazali, tidak wajar orang yang mubtadi'in, tidak boleh orang yang masih pemula meniru perbuatan orang-orang yang udah tinggi makamnya. Imam Ghazali jangan. Makam udah tinggi gimana? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim makam tinggi nggak? Tinggi nggak bu? Tinggi dia. Saking tingginya dia nggak doa sama Allah. Dia minta sama Allah. Saya berikan contoh. Nabi Ibrahim pada saat ketika dia dakwah ngajak orang tauhid dan dia berani melawan orang yang paling zalim itu, Namrud seperti Firaun itu zalimnya. Apa yang terjadi? Dia ditangkap. Nabi Ibrahim sudah pakai argumen yang logis supaya mereka tahu mereka salah, keliru. Tapi tetap kan orang sombong, biarpun kita logis tetap aja dihukum. Apa hukumannya? Nabi Ibrahim ditaruh di atas gedung tuh tempat dan dibuat tingginya 40 meter tuh. Di dalamnya itu ditaruh kayu-kayu yang masyarakat disuruh nyari sampai 40 hari 40 malam. Bayangkan itu bu, bayang nggak? Kayu ini ngumpul di atas tuh. Habis kayu itu ngumpul dibakar. Habis dibakar Nabi Ibrahim taruh di atas. Di atas ini taruh. Kalau seandainya burung lewat di atas itu pasti kebakar. Tuh saking panasnya. Apa kata Allah? Enak banget suaranya. Dimatikan dulu bu. Ibu-ibu bingung artinya mana, gimana ya makanya. Makanya gak usah punya HP. Ya. Kalau nggak tahu cara matiin, gak usah punya HP. Supaya gampang matinya, kalau di air minum. Senang orang menderita. Nah, sampai mana tadi tuh? Nah, pas taruh di atas, Nabi Ibrahim cuma bilang, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah jadi pelindungku. Cukup. Dia nggak minta. Padahal kalau Nabi minta doa, kalau kabulin. Nah, terus Allah kirim malaikat Jibril. Tanya sama Ibrahim tuh, apa yang dia minta? Datanglah malaikat Jibril, tanya, ya Ibrahim, alakah hajat? Wah Ibrahim, apa yang kau butuhkan? Apa kata Jibril? Amma ilaika fala. Kepadamu saya nggak butuh apa-apa Jibril. Hebat nggak? Ada Jibril bisa bantu. Apa kata Jibril kepada Nabi Ibrahim? Is'alillah, minta sama Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Cukup Allah tahu keadaanku, cukup. Terus saya minta. Cukup Allah tahu, dan Allah tahu keadaanku. Akhirnya Allah
kemudian perintahkan api, kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah bilang kepada api itu, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah dingin. Cukup enggak? Enggak. Kalau dingin terus bisa beku Nabi Ibrahim. Harus ada salaman. Wassalaman, selamatkan Nabi Ibrahim. Bayangkan ibu kalau di tempat dingin, itu nggak berarti jadi dingin, kira-kira bisa mati nggak? Mati tuh. Maka Allah mengatakan kepada api, wassalaman, selamatin. Akhirnya Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta. Kita nggak jangan seperti itu, karena makhluk kita beda. Kalau ada apa-apa minta sama Allah, doa. Allah yang kabul, Allah kabul tidak itu urusan Allah. Yang penting kita berdoa. Kalau kita sakit, berobat. Yang nyembuhin Allah, doa sama Allah, kan Allah yang nyembuhin, asy-syafi. Maka dulu ada nih Pak, saya cerita zaman Nabi, ada ibu-ibu. Kalau misalnya ibu-ibu, dia bilang sama Nabi, ya Rasul, doakan saya sakit, saya kesahur, saya ketahan nih. Apa kata Nabi? Saya akan doakan. Tapi kalau engkau sabar, maka itu pahalanya gede dong. Tapi kalau kau memang tidak sabar juga, saya akan doakan. Apa kata dia? Kalau gitu saya sabar aja ya Rasul. Saya nggak perlu berobat. Nah orang itu lain juga tinggi makamnya. Kalau sakit, berobat. Kalau nggak berobat, ya sembuh-sembuh. Tapi karena berobat yang nyembuhin Allah, maka minta sama Allah. Gimana? Doa. Jadi bukan cuma berobat doang, tapi doa. Kalau kita berobat doang nggak minta sama Allah, sombong itu. Gitu loh maksudnya. Kita ini rendah, maka minta nyembuhin, tapi melalui ikhtiar. Kenapa? Karena Allah Maha menyembuhkan segala sesuatu, tapi untuk sembuh Allah pakai caranya. Jadi kalau mau sembuh ya berobat dulu dong, usaha dulu. Nanti Allah sembuhkan pada saatnya. Begitu Pak ya? Bisa dipahami. Yang lain, satu lagi ya, cukup satu. Ibu dulu. Dua ya? Iya boleh. Yang mau cepat meninggal duluan lah. Sweet. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata mau cepat meninggal duluan dia. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita pergi haji itu biasanya kan pulang suka bawa air zam-zam. Nah, kebetulan teman kita ini orang Nasrani minta gitu. Sedangkan kita itu kan tahu ya itu air suci. Apakah boleh kita memberikan air zam-zam itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berdoa meminta gitu ya, kalau kita misalnya pergi umroh atau apa berhaji gitu ya, kita minta supaya dimatikan di negerinya Makkah atau Madinah itu diperbolehkan apa tidak ya? Terus yang ketiga ini kan kita namanya manusia itu kan pasti kita bersosialisasi ya, bergaul dengan orang-orang. Nah, kalau kita kebetulan ada perselisih pendapat dan orang itu terlalu over itu mempertahankan pendapatnya, terus kita diam. Selanjutnya kita menjaga jarak dengan orang itu. Apakah itu dibenarkan dalam agama Islam atau tidak? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama terkait dengan ma'u zam-zam ya, air zam-zam. Air zam-zam ini memang air yang disucikan Allah dan air yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena air itu berinteraksi dengan doa-doa. Anda bayangkan setiap hari ada nggak orang yang tawaf, berdoa, berzikir? Pasti ada, lagi haji. Dan air zam-zam ada di situ, jadi tempat itu. Nah, air itu karena sering mendapatkan bacaan-bacaan yang positif, maka air itu merespon secara positif. Makanya karena dia merespon secara positif, secara sains ya, secara sains ini, maka dia mempunyai pengaruh yang positif, yaitu apa? Kesehatan. Maka Nabi mengatakan ma'u zam-zam lima syuriba min. Air zam-zam tergantung dari niat orang yang minumnya. Nabi ngajarin
kalau Anda minum air zam-zam doanya ini. Maka kalau orang umroh diajari tuh cara minumnya doanya. Tapi bukan berarti doa itu khusus itu aja. Kita bisa minta sama Allah, ya Allah saya punya penyakit banyak nih dalam diri saya. Dengan barokah air zam-zam, sembuhkan aku. Ingat, yang nyembuhin Allah. Ini cuma wasilah aja. Jangan Anda bergantung sama air. Allah yang menyembuhin, tapi Allah memberikan wasilah. Apa? Dokter, obat, air. Dan itu dikatakan. Maka orang minum yakin. Orang Islam minta sama Allah. Gimana kalau orang non-Muslim? Sebelum Islam datang, masyarakat itu jahiliyah. Betul nggak? Mereka minum air apa? Air zam-zam yang Mekah itu. Tapi nggak ada masalah. Kalau dia minta, kasih aja. Kalau kita masih punya persediaan banyak, kasih aja. Minum, dia niatin, urusan dia. Mudah-mudahan dengan air zam-zam itu kalau kita kasih, Allah kasih petunjuk dia jadi masuk Islam. Kasih aja Bu. Tapi kita niatin, ya Allah jadikan air zam-zam wasilah dia bisa masuk kasih daya Allah. Mudah-mudahan. Itu maksudnya. Tapi kalau dia minum nggak apa-apa sama dengan air yang lain. Sama. Orang Islam meyakini air itu bisa memberikan berkah. Orang lain mungkin bisa memahami itu karena ada orang-orang meskipun non-Muslim dia percaya banget dengan sedekah. Ada banyak orang-orang non-Muslim kalau sedekah itu hebat ya. Tapi karena bukan Muslim maka selesai cuma dunia doang. Orang yang bersedekah bagi non-Muslim Allah akan berikan sesuatu imbalannya di dunia. Kalau kita dunia dan akhirat. Makanya banyak orang yang sekadang mereka yakin bahwa itu bisa menambah rezeki mereka. Sama, minum-minum aja, gak ada masalah. Kalau dia ada, kasih nih, segini aja nih gede ini. Ini kecil banget ya. Saya pikir di bawahnya ada lubang tertarik ternyata segini. Ini sih air minum tidak mengenyangkan ini. Ini membuat tanggung kita minum, ya kan segini. Yang kedua terkait dengan minta mati. Yang dianjurkan minta mati husnul khatimah. Yang pertama. Tapi kalau minta mati karena sakit, ya Allah matiin aja gue lah, gue nggak sanggup nih, jangan. Doanya lain, ya Allah matikan aku kalau kematian baik buatku. Hidupkan aku kalau kehidupan baik buatku. Jadi gitu mintanya sama Allah. Tapi jangan ya Allah matiin lah, gue nggak sanggup nih. Kenapa? Karena itu tadi belum tentu kematian yang diberikan Allah itu baik buat aku. Maka mintanya tadi. Tetapi kalau kita disuruh minta kematian misalnya bagi orang yang hidup di zaman penuh fitnah, Nabi Yusuf pernah minta tawaffani musliman walhiqni bisalihin. Ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim dan hubungkan aku nanti di akhirat bersama orang-orang saleh. Nabi Yusuf minta. Kenapa? Karena doa seperti itu bagus. Apalagi kita hidup di tempat-tempat yang itu udah setengah mati nih. Maksiat di mana-mana, kalau enggak kita bisa ke bawah. Satu. Gimana minta kematian sama Allah di tempat Mekah atau Madinah? Beda. Mekah Madinah itu tempat suci. Kalau kita mati di tempat seperti itu, bagus. Tapi kalau kita minta jangan juga. Tapi kalau memang itu takdir saya mati di sini, alhamdulillah. Kalau udah mati itu jangan bawa pulang, kuburkan di sana. Karena orang yang meninggal di tanah suci itu luar biasa ya. Luar biasa. Dan Nabi sudah mengatakan, cuma saya lupa hadisnya. Nanti pertemuan yang akan datang saya akan kasih hadisnya. Saya ngajar kitab Mukhtasar Al-Qurtubi yang di situ pernah disebutkan orang yang mati di tanah suci itu luar biasa. Maka kalau orang haji meninggal bagus banget. Orang yang meninggal dalam keadaan ihram pakai ihram enggak perlu jadi dikuburkan setelah dimandikan dan disolatkan, dia dikuburkan dengan kain kapan ihramnya sendiri. Tapi nggak boleh dikasih minyak wangi. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan pakai pakaian ihram. Kalau pakai pakaian ihram maka dilarang pakai minyak wangi. Jadi wala tufayyab, tidak boleh dikasih minyak wangi dan mukanya nggak usah ditutup yang laki-laki. Kalau kita kan ditutup tuh atas, mereka enggak tutup kepalanya. Kenapa? Nanti orang ini ketika dibangkitkan dalam keadaan ihram. Tuh, sama dengan orang mati syahid. Orang mati syahid enggak perlu dimandikan, bahkan disolatin enggak perlu. Syahid dia mati syahid perang ya. Perang mati enggak perlu
kain kafankan, tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. Kata mazhab Syafi'i nggak perlu disolatkan. Kenapa? Orang ini yang mati syahid itu sudah diampuni dosanya oleh Allah dan dia meninggal bighairi hisab, tanpa dihisab langsung masuk surga. Maka doa bagi orang yang hidup di dunia kepada dia nggak butuh, karena sholat jenazah itu doa. Maka mazhab Syafi'i dia tidak perlu disolatkan. Kenapa? Dia mati nanti dibangkitkan dengan darah-darahnya, darah-darah syahid. Maka nggak perlu dimandikan. Kalau dimandikan darahnya hilang. Dia dikuburkan dengan pakaiannya sebagai bukti. Yang ketiga nggak perlu doakan, karena al-istighna'u an du'a'i ghairihim. Dia tidak butuh dari doa yang lain. Itu orang mati syahid. Tapi ingat, mati syahidnya dalam peperangan. Tapi kalau mati syahid ibu melahirkan, mati syahid yang dimandikan, dikapalkan, disolatkan. Atau mati tenggelam, mati syahid, dia dimandikan, dikapalkan, disolatkan, dikuburkan. Sampai dengan yang lain sama. Tapi kalau mati syahid peperang khusus, karena ini orang sudah dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mati syahid nanti dia bisa memberikan syafaat. Nanti di hari akhir nih kita kebingungan. Dia bisa memberikan syafaat berapa? 10 orang dia bisa memberikan syafaat. Orang mukmin yang soleh bisa memberikan syafaat kepada 1 orang. Mukmin soleh. Misalnya ibu nih soleh nih, nanti pas lagi enak jalan tuh ada temannya mau masuk neraka ini. Terus bilang, Bu, pernah kenal saya enggak? Siapa kamu? Saya pernah kasih ibu waktu minum kausan, saya kasih minum. Tuh, ini cerita nih. Akhirnya dia bilang, ya Allah selamatin orang itu. Kasih. Itu nanti pembahasannya di syafaat. Jadi ada satu pembahasan dalam tauhid namanya syafaat. Dan insya Allah saya akan mengajar itu nanti di Masjid Al-Ikhlas. Salah satu tentang syafaat fi yaumil qiyamah, tentang syafaat itu. Siapa yang bisa memberikan syafaat, seperti apa bentuknya dan seterusnya, itu akan kita bahas. Yang ketiga, terkait dengan gimana nih kalau ada orang. Pertama, itu ada beberapa keadaannya. Kalau orang itu yang kita berinteraksi dengan dia, model seperti yang disebutkan ibu tadi, dan kita mungkin nggak bisa mampu lagi narik orang itu ke dalam kebaikan. Dan bisa jadi kita ini nanti bisa ketarik ke dia. Kan begitu kan? Ada orang yang masih sanggup Ustaz bermain dengan dia supaya dia bisa ditarik. Ya, kalau dia tertarik nanti ya pun. Maka ayat Al-Qur'an mengatakan wa'arid anil jahilin. Berpalinglah engkau dari orang-orang jahil. Maksudnya apa? Orang itu sudah susah dibilangin. Daripada ini udah. Tapi ngajakin tetap. Tapi kalau berteman sampai dekat dengan dia, khawatir kalau Anda bisa terjebak ke maksiat, sesuatu yang baik, bagus. Wa'arid anil jahilin. Kita berteman dengan orang-orang soleh aja, mujalatus sholihin, bergaul dengan orang-orang soleh aja. Jadi, tapi kalau kita bisa narik, deketin Bu. Ingat, hidup kita bukan orang, bukan buat orang lain, tapi hidup kita buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan, kasih nasihat dia. Soal dia mau ikut tidak, itu urusan Allah. Tugas kita adalah menyampaikan aja. Saya pikir cukup ya. Oh, saya ada satu. Boleh saya terima dulu nih? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngajar nih di Nurul Hikmah di Tanjung Duren. Nanti saya ke situ aja lah, ke rumah Pak Haji. Di Pak Haji di mana nih? Atau kita di warung itu, warung depan rumah? Di mana? Ya, saya ke sana aja ya. Habis ini dikit lagi saya ke sana. Ya, oke, nanti saya ke sana. Kita 5 menit lagi selesai. Oh, tadi soleh. Oh iya, nanti lewatin aja, lewat Kober ya. Iya. Oh iya, nanti ini di share dong, share lokasi. Oh iya. Iya. Saya tutup dulu aja ya pengajian. Iya. Assalamualaikum. Silakan Pak, terakhir Pak ya. Saya sudah ditelepon ini.
Waalaikumsalam. Begini Pak, mengenai pendamping sakaratul maut tadi bisa dibuktikan bahwa tergantung seseorang itu punya amal atau enggak. Waktu ada seorang yang mau meninggal itu di bibir pun nggak bisa mengucapkan apa-apa. Nah, ada juga yang kejadian seperti ketua saya itu tahu-tahu sudah tidak ada yang menyaksikan dia sakaratul maut. Itu apa memang tergantung amal ibadahnya seseorang. Ya. Yang kedua itu Ustaz, ini yang saya alami. Saya dulu pernah bekerja pada seorang bukan saya punya pinjaman. Nah, terus karena saya bukan kerja, saya keluar belajar ya, tapi saya masih meninggalkan hutang. Ya, bagaimana itu saya bayar hutangnya? Jadi sudah lama dan sudah tidak ketemu lagi, gimana tempat tinggalnya? Ya. Itu aja. Cukup dua Pak ya? Itu aja. Ya. Oke, yang pertama terkait pertanyaan yang kedua ya, ibu-ibu, ya, supaya bapak-bapak nggak terganggu deh. Yang pertama terkait dengan hutang. Orang itu punya hutang sama si A, tapi si A itu udah nggak diketahui di mana tempatnya. Ahli warisnya tahu nggak Pak? Nggak tahu. Maka kalau keadaan seperti itu kita nggak ada informasi sama sekali tentang orang itu, maka jumlah uang yang kita pinjam kita sumbangkan aja ke masjid. Kita niatkan buat orang itu. Kenapa? Karena kita mau bayar orang kita nggak tahu, nggak ada nomor kontaknya, ahli waris pun kita nggak tahu. Daripada kita tetap dalam keadaan hutang, maka hutang itu kita jadikan uang yang digunakan orang itu untuk sumbangan dia, atas nama dia. Itu kalau kita putus asa tidak tahu tempatnya. Tapi kalau masih bisa dicari, ditelusuri. Itu yang kedua ya. Pertanyaan yang pertama tadi apa Pak? Ulang sedikit aja. Oh iya, orang yang tadi sakaratul maut ya. Jadi gini, sakaratul maut ini kan proses Anda ruhnya akan keluar. Ini proses. Nah, karena ruhnya akan keluar, itu biasanya disitulah musibah terbesar Anda. Anda selamat atau tidak? Maka orang yang mengalami sakaratul maut, sekali lagi sakaratul maut itu sakit ya. Sakit, Nabi aja merasakan sakitnya. Maka Nabi bilang cukup saya merasakan sakitnya sakaratul maut. Jangan sampai menimpa umatku sakitnya. Maka kita doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah mudahkan kami dalam sakaratul maut. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ciri-cirinya adalah ketika dia ngucapin di akhir hidupnya kalimat yang keluar itu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu Nabi mengatakan dakhalal jannah. Tapi untuk sampai seperti itu bukan orang-orang biasa. Orang-orang yang pertama mukmin, harus mukmin, kedua amalannya bagus itu, maka mudah. Apakah dia ditalqinkan orang atau tidak? Ingat Pak, orang mukmin dalam diri udah tauhid. Siapapun yang mukmin pasti dia masuk surga. Dan belum tentu orang yang diam aja dia nggak ngucapin. Maka kita nggak boleh nyimpulin. Jangan-jangan gue punya orang tua ini nggak ngucapin la ilaha illallah, belum tentu. Kalau dia mukmin, maka di dalam dirinya udah ada tauhid. Disuruh ngucapin adalah untuk mempertegas talqin, supaya akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah. Tapi ada orang yang nggak bisa ngucapin karena keluh, orang sakaratul maut keluh, tangannya aja nggak bisa bergerak. Lalu dia ngucapin dalam hatinya Allah yang maha tahu. Atau dia meninggal kadang tahu. Bisa jadi dia ngucapin la ilaha illallah. Kita husnuzon aja sama orang. Jangan bilang dia mati ini nggak tahu, karena kita tahu yang tahu dia sama Allah. Tugas kita hanya membantu dia ngucapin la ilaha illallah. Kalau kita bersama dengan orang yang akan meninggal. Tapi kalau orang itu kita nggak tahu, itu urusan dia sama Allah. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, kalau dia mukmin, maka dalam dirinya udah ada kalimat tauhid, pasti masuk surga. Kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Kalaupun nanti disiksa, Allah akan berikan syafaat melalui Rasulullah.
Kapan-kapan kita bahas syafaat tuh ya. Kapan-kapan kita bahas tentang syafaat. Siapa yang memberikan syafaat, nanti Allah pun akan memberikan syafaat. Semua orang mukmin ditarik dari neraka masuk ke dalam surga. Setelah disiksa dulu, nanti dimasukkan ke dalam surga, namanya syafaat arhamar rahimin. Jadi syafaat Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir sampai di sini Bu ya. Kalau ada pertanyaan disimpan untuk pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita akan bahas. Kalau perlu ditulis saja supaya kita bisa dapat ilmu bahwasanya lebih luas nih. Karena hidup kita untuk apa lagi sih? Daripada memati semua ini kan. Maka belajarlah yang benar. Dulu mungkin masih muda lupa belajar. Sekarang lah isi dengan banyak belajar. Saya pikir itu Pak Najib ya. Siap. Saya mungkin minta izin karena udah dikontak nih untuk ada pertemuan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.